Hormat Bang ya. Bagi. Bener Pak. Selamat datang Pak. Terima kasih, Bro. Coba Pak. Pagi Pak, selamat datang. Bang. Pagi. Pagi. Pojok Pak Antoni. Pojok kantornya. Pojok. Tiga. Oh iya. Dulu Pak. Lagi. Duduk. Diam. Lapor 250 orang anggota sigap kasih siap menerima pengarahan. Laksanakan. Istirahat. Diam. Gerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Suatu anugerah yang tak terhingga pada kesempatan yang luar biasa ini. Sabtu, 12 November 2022, bersama kita dapat duduk bersama, bersilaturahmi dalam sebuah rangkaian acara, agenda kunjungan kerja Direksi Operasional PT Sigap. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang yang terhormat Bapak Haryanto Nurnya Hadijaya yang hadir beserta rombongan, dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada seluruh hadirin dalam acara pagi hari ini. Perkenalkan, saya Ayu Prenisi selaku pembawa acara pada pagi hari ini. Sebelum memulai dan membacakan susunan acara, izinkan kami memperkenalkan tim ARH Bekasi. Untuk setiap nama yang disebut dimohon untuk berdiri. Bapak Yayan Hidayat selaku ARH Bekasi. Bapak Pujianto selaku Polra Bekasi. Bapak Agus Adrianto selaku Polra Bekasi. Bapak Sudaryono selaku Polra Bekasi. Dan Bapak Niko Hermanto selaku AAH Bekasi. Baiklah, adapun susunan acara pada pagi hari ini sebagai berikut. 1. Laporan pembukaan acara. 2. Menyanyikan Mars Koperasi Asra dan Tadarus Negeri. Ketiga, pembacaan janji karyawan Sigap. Keempat, kata sambutan dari ARH Sigap Bekasi. Kelima, kata sambutan dan arahan dari Direktur Operasional PT Sigap, Bapak Haryanto Nurnya. Yang keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, pemberian penghargaan kepada anggota Sigap. 8. Penutup dan doa. 9. Laporan penutupan acara. 10. Sesi foto bersama. Menginjak acara yang pertama, marilah kita awali acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dilanjutkan dengan laporan pembukaan acara. Acara selanjutnya menyanyikan Mars Koperasi Sigap dan Pada Menunggu.
Baik, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, pembacaan janji karyawan sipil. Untuk semua hadirin dipersilakan untuk berdiri. Janji karyawan sigap. Janji karyawan sigap. Kami karyawan sigap berjanji. Kami karyawan sigap berjanji. Secara sadar untuk menjadi teladan atau role model dalam menampilkan perilaku kerja yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Terima kasih, dipersilakan untuk duduk kembali. Dan hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, marilah kita dengarkan kata sambutan dari ARH Siga Bekasi kepada Bapak Yayat Hidayat. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Hajarto selaku Direktur Operasional Malaysia. Yang saya hormati Bapak Rahmat Yunisar, Bapak Wahyu Setiawan, Bapak Wandoyo, Bapak Arif, para korlap, Cip, Danton, dan Dru, serta anggota administrasi dan AHA yang saya cintai dan banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hanya karena rahmat dan ridho-Nya, hari ini kita dapat hadir mengikuti acara kunjungan kerja Direksi Operasional Sigap dan jajaran Head Office dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, hari ini kita kedatangan orang tua kita, pimpinan kita, yang mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan secara lahir dan batin. Terima kasih atas waktunya. Acara silaturahmi ini, para pimpinan ini kami berharap menjadi motivasi dan positif dan senantiasa dalam mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, memupuk dan membina rasa cinta serta rasa bangga terhadap ketiga, sehingga dapat berdampak pada meningkatnya etos kerja dan disiplin dalam pelaksanaan tugas, serta meningkatkan hubungan silaturahmi dan sinergi antara head office dan teman-teman, serta dapat terus melaksanakan tugasnya dengan semaksimal mungkin guna mendukung program-program perusahaan dan menjaga nama baik perusahaan. Demikian yang disampaikan. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Rahmat, manajemen head office, dan kepada rekan-rekan semua yang selama ini sangat mensupport kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Sigat Bekasi. Dan kami mohon jika kemudian kami serta jadwal dan tempat yang kami sediakan berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan membantu kepada kita semua dalam melanjutkan pekerjaan pada perusahaan yang kita banggakan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Baiklah, terima kasih. Itulah sambutan dari Bapak Yayat Hidayat selaku ARH Siga Bekasi.
Selanjutnya, kata sambutan dan arahan dari Direktur Operasional yang terhormat Bapak Haryanto Wijaya Wijaya, waktu dan tempat kami persilakan. Selamat pagi. Pak ya, izin, aku izin ya. Gemanya bisa, ekornya bisa kecil. Kalau ekornya kebanyakan mau nyanyi gitu. Tes, tes, dikit lagi. Tes, ya oke. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih luar biasa sekali. Saya tidak menyangka kalau bisa bertemu dengan teman-teman sebanyak 250 teman-teman. Ya, luar biasa. Memang kalau dari sisi percentage itu cuma 25% dari total SG di bawah Pak Yayan. Ya, tadi saya tanya Pak Yayan ada berapa? Ada 1063, betul ya Pak Yayan? 1063, 250 sekitar 25% lah ya. Tapi secara kuantiti ini luar biasa banyak. Ya, jadi waktu tadi ya itu gemanya luar biasa. Mudah-mudahan gema ini bukan hanya di tempat ini, tapi bisa mengembangkan image atau nama baik sigap ke tempat-tempat lainnya. Mungkin di sini ada yang baru turun jaga ya, jadi masih ngantuk ya. Mohon maaf kalau saya tetap bikin ngantuk. Mudah-mudahan ya apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi modal kerja kita. Satu lagi saya mohon maaf karena baru sekarang saya bisa hadir di tempat ini. Sebetulnya Pak Yayat sudah mengundang beberapa kali ya, di acara-acara teman-teman, tapi nggak pernah sempat gitu, waktunya nggak pernah pas. Tapi yang hari ini saya minta ke Pak Yayat, tolong saya mau ketemu sama teman-teman. Karena bulan November ini tepat 2 tahun saya bergabung di PT Sigap. Ya, November 2020 saya bergabung, sekarang 2 tahun. Tapi 2 tahun saya belum pernah ketemu sama teman-teman. Saya udah keliling ya, Manado, Makassar, Medan, Jawa, Bali, Lampung, Palembang, tapi yang dekat aja Jakarta sama Bekasi itu pernah gitu. Jadi saya minta kemarin Pak Yayat, saya pengen ketemu teman-teman. Kenapa? Karena 50% lebih anggota dari SG, dari 12.000 anggota SG itu adanya di Jakarta, Bekasi. Ya, jadi kantongnya Sigap itu sebetulnya adanya di sini, di Jakarta dan di Bekasi. Nah ini yang saya pikir saya kelewat, terlewat. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau saya baru bisa menemui teman-teman hari ini. Kalau kita bicara tentang quantity, ya saya tidak bicara tentang percentage, tapi kita bicara tentang quantity. Kalau kira-kira ya 1.000 orang SG Sigap ini bisa menjadi agent dari Sigap. Bisa bayangin ya, 1 orang SG misalnya menambahkan 5 aja SG, itu udah langsung 5.000. Itu power dari kuantitas ya. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman bahwa Sigap ini bukan yang terbaik, tapi Sigap ini terbesar. BUJP terbesar di Indonesia ini Sigap dengan SG 12 ribuan, akan terus bertambah, mudah-mudahan terus bertambah. Saya mau pakai power dari quantity. Memang kita belum yang terbaik, tapi tujuan kita menjadi yang terbaik. Nah, apa yang kita bisa lakukan dengan jumlah? Ya, saya challenge sebetulnya sama teman-teman. Kalau 12.000 orang SG nasional Sigap, 1 orang nyumbang 5.000 perak, 1 bulan 5.000 perak, itu berapa? 60 juta 1 bulan. Kalau 60 juta itu saya membiayai beberapa orang teman-teman yang tidak tidak beruntung ya, itu saya bisa mengumrohkan 1 bulan 2 orang. Itu power dari yang nggak bisa dilakukan oleh BUJP lain. Ya, sekarang gini lah, teman-teman kalau merokok ya, satu hari 1 bungkus itu berapa sih? Ada 15.000, ada 50.000.
5.000 itu nggak ada artinya, Pak. Uang kecil lah ya, buat kita uang kecil lah 5.000. Tapi dampaknya, kalau setiap bulan 5.000 perak nih, dikali 12.000 SD, satu bulan Sigap bisa mengumrohkan 2 orang. Itu kalau doa kita di sana, 2 orang itu di sana, itu berkah buat kita. Nah, itu dari sisi ya profetik lah ya, spiritual. Saya mau bicara tentang apa yang kita bisa lakukan dengan 12.000 SD kita buat Sigap. Apa yang bisa kita lakukan supaya Sigap itu kan cita-citanya menjadi BUJP terbaik. Itu target kita gitu. Tapi target itu nggak bisa dicapai kalau kita tidak melakukan sesuatu. Jadi usaha kita semua itu penting. Ya, malah kalau buat saya bukan usaha saya di kantor pusat yang penting, tapi usaha bapak-bapak atau ibu yang ada di site, di user, itu yang paling penting. Saya bisa bikin program banyak sekali, tapi kalau di lapangannya tidak terjadi apa-apa, it's nothing, no. Ya, yang ada cuma komplain, yang ada hanya ketidakpuasan. Wah, itu gimana kita mau jadi bagus gitu. Nah, tahun depan tadi saya cerita tentang 12.000 ya. Sebetulnya sebelum saya masuk SG Sigap itu ada 14 ribuan ya. Tapi karena pandemi ya, sehingga ada beberapa customer yang mungkin mengurangi karena budget dan sebagainya ya, kita berkurang. Dan yang pasti membuat kita berkurang karena Sigap itu sekarang ke depannya kita mau bikin yang namanya good governance gitu ya. Maksudnya apa yang di peraturan yang dibuat oleh pemerintah kita akan ikuti. Salah satunya adalah compliance ya, bagaimana kita ngikutin aturan, contohnya kompensasi UMR ya, lemburan dan lain sebagainya. Kita lagi berusaha untuk bisa memenuhi itu. Buat apa sih sebetulnya? Bukan hanya untuk memenuhi supaya secara legal kita memenuhi aturan, tapi sebetulnya pada saat itu kita lakukan, itu kita menghargai teman-teman di lapangan. Dan itu yang tidak terjadi di beberapa BUJP lain. Kita internal ya, kita cerita apa adanya. Ada BUJP lain yang tidak membayarkan kompensasi. Ada BUJP lain yang mungkin UMR. Ada BUJP lain yang bayar gajinya telat dan lain sebagainya. Saya berharap ya, Sigap itu bisa terus berbenah diri, sehingga apa yang menjadi hak teman-teman itu yang kalian dapat. Nah, tapi dampaknya apa? Dampaknya pada saat kita melakukan compliance tadi, cost-nya Sigap atau harganya Sigap itu naik. User itu nggak mau pakai Sigap. Kenapa? Mahal. Sigap mahal. Mereka biasa bayar 2 juta, sekarang harus bayar 3,6 per 1 SG. Artinya apa? Sigap nggak bisa menang kalau lawannya harga. Nggak akan bisa menang. Kenapa sekarang dari 14.000 turun 13.000, sekarang 12.000? Kita selektif lah ya. Kalau nggak bisa, ya sorry. Gitu. Areanya banyak yang berkurang, ya. Tidak mau ngikutin kita, sorry, kita akan mundur. Karena apa? Yang jaga itu kan teman-teman saya, itu harus dihargai. Kalau nggak dihargai, kasihan. Ya, kerjanya sama, itu capeknya sama, tanggung jawabnya sama, tapi nggak gitu. Nah, sehingga kita di kantor pusat punya satu prinsip gitu. Bagaimana kita berjuang untuk teman-teman. Karena apa? Teman-teman juga berjuang untuk kita kok. Harus seimbang. Nah, tapi dampaknya yang tadi saya bilang bahwa gak gampang buat Sigap untuk jualan. Kalau kita fight harga kita kalah terus, jujur aja kalah terus. Karena mahal. Nah, pertanyaannya, kalau Sigap mahal,
Ya, kita harus main di mana sih? Di kualitas. Ya, biasa kan ada hemat, ya, hebat, dan cepat. Ya, saya selalu bilang 3 AT gitu. Kita tidak hemat, kita mahal. Karena kita mau dibayar sebagai seorang profesional, ya dibayar sesuai dengan harga kita. Tapi kalau kita kalah di hemat, kita harus menang di hebat. Orang kita mesti hebat, respons kita mesti cepat. Ya, jadi selama 2 AT-nya ini yang lain itu mumpuni lah gitu ya. Mungkin orang yang memang user yang ngejar memang kualitas, user yang ngejar memang respons ya, itu masalah harga nggak masalah, karena mereka dapat barang bagus. Sama lah ya, kita mau punya Daihatsu Xenia atau mau punya BMW, ya maunya BMW. Tapi kalau mau main BMW tapi mau punya duitnya cuma Xenia, saya jual BMW ya udah, hanya untuk customer BMW. Ya udah, ini bukan segmen kita, nggak apa-apa. Ya, nah karena kita tahu kita harus hebat dan cepat. Ini yang saya mau minta tolong teman-teman. Ya, jadi modalnya gampang sebetulnya. Dan ini udah ada prinsip atau culture atau budaya dari sigap. Tinggal kita mau jalanin apa enggak budaya dari sigap itu. Kalau kita mau jalanin budaya sigap, ini udah jadi modal. Ya. Targetnya sigap terbaik, targetnya adalah kesejahteraan. Itu target yang menurut saya itu jadinya result, hasilnya. Tapi target saya adalah budaya sigap di jalanan, itu jadi target. Karena kalau budaya sigap di jalanan, hasilnya sigap menjadi baik. Hasilnya kita semua sejahtera. Ya. Saya sedih kalau setiap tender, kalau teman-teman ada di Astra Group mungkin nggak ngerasa ya, karena Astra Group itu PKS-nya, perjanjian kerjasamanya itu terus gitu ya, nggak putus-putus gitu ya. PKWT-nya pun ya bisa terus gitu ya. Tapi untuk di tempat lain, itu kita tender, entah 1 tahun atau 2 tahun tender lagi. Bisa menang, bisa kalah. Kalau menang, PKWT-nya kita lanjutin. Kalau kalah, saya harus serahkan Bapak Ibu di tempat itu mungkin ke BUJP lagi. Itu sedih buat saya. Apalagi kalau saya tahu bahwa SD kita baik. Kalau baik dikasih ke BUJP lagi, kayaknya sayang. Saya pengennya saya tahan. Ya cuman ya itu tadi, gimana saya bisa nahan kalau saya tidak punya PKS. Ya. Nah, saya akan mulai aja dengan 5 core value kita. Ya. Ini udah lama, ya. Mungkin Bapak Ibu juga sudah hafal. Tapi saya mau tegaskan lagi karena kita sama-sama, bukan Bapak Ibu aja, kita semua yang di bawah bendera sigap itu harus menjalankan budayanya sigap. Oke? Setuju ya? Apa budaya sigap? Apa budaya sigap? Ada 5 apa ya? Kita sebut 5 budaya lah ya. Apa? Budaya sigap itu SIGAP. Oke? Sigap. Nah, gampang banget kan? S apa? Satisfaction. Apa artinya satisfaction? Apa? Apa satisfaction? Gak kedengeran ya? Gak puasan ya? Ya paling gampang satisfaction kepuasan. Saya setuju. Kalau nggak puas, gimana kita mau ngasih yang terbaik, gitu ya? Bapak-bapak kalau tidak dipuaskan, emosi, gitu kan? Kira-kira kalau kepuasan siapa yang saya harus jaga? Kepuasan siapa? User. Betul Pak. Tapi itu nanti Pak. Kepuasan user itu nanti. Yang pertama kepuasan siapa? Siapa? Customer sama user sama ya. Yang paling penting kepuasan itu kepuasan kita sendiri Pak. Kita bohong kalau bisa memberikan kepuasan ke orang lain kalau kita sendiri nggak puas. Betul ya? Yang ada menggerutu, gitu. Yang ada komplain, yang ada frustasi.
kalau kita sendiri nggak puas. Jadi yang pertama harus dipuaskan diri kita sendiri. Ya, kalau diri kita puas, saya yakin outputnya, ya, result kita akan memberikan kepuasan. Sekarang masalahnya, kalau kepuasan kita itu ada dua, Pak. Ya. Satu, menjalankan tanggung jawab, dan yang kedua, mendapatkan hak. Oke. Kalau tanggung jawab jelas dong, tanggung jawab Bapak sebagai suami jelas dong, gitu ya. Tapi haknya apa? Kita sebagai karyawan Sigap ngerti tanggung jawab, ada job desk-nya, ya, dan lain sebagainya. Tapi haknya apa yang merupakan hak kita? Supaya kita puas, apa yang mendapat hak kita? Apa? Pendapatan. Jujur sekali Bapak ini. Ya, pendapatan is okay. Tapi sebetulnya pendapatan itu balik lagi itu result lagi. Hasil. Jadi sebetulnya hak kita nih. Hak kita untuk menjalankan kewajiban. Jadi kalau saya disuruh menjalankan tugas dengan baik, saya harus mendapatkan fasilitas untuk menjalankan kewajiban saya. Contoh ya, saya disuruh patroli, tapi saya nggak dikasih uang bensin, saya nggak dikasih mobil, saya nggak dikasih alat-alat. Kira-kira bisa nggak melakukan patroli dengan baik? Saya pengen bisa mengerjakan sesuatu dengan baik, tapi saya nggak pernah di training. Bisa nggak saya menjalankan kewajiban saya dengan baik? Nggak bisa. Jadi yang paling penting adalah kasih saya, hak saya untuk belajar support system, ya, kita bilang support system, belajar dan sebagainya. Supaya saya bisa melakukan kewajiban saya dengan baik. Karena saya bisa melakukan kewajiban dengan baik, saya mendapatkan, tadi Bapak bilang, penghargaan. Entah itu upah, entah itu apa, tapi itu penghargaan. Jadi yang paling penting adalah saya mendapatkan hak. Ya. Jadi yang pertama adalah yang harus dipuaskan adalah diri kita sendiri. Yang kedua, siapa yang harus dipuaskan? Siapa? Ya, keluarga, betul. Bapak nggak akan bisa kerja dengan baik, nggak datang ke sini, anak sakit, istri ngomel-ngomel, uang belanja nggak ada dan lain sebagainya. Bisa nggak kerja dengan baik? Nggak bisa. Jadi puaskan dulu keluarga. Saya setuju nih, tadi bapak-bapak ibu bilang bahwa yang harus dipuaskan user, saya setuju. Tapi jangan orang lain yang dipuaskan kalau keluarga kita nggak puas. Gitu ya. Jadi yang kedua, puaskan dulu keluarga kita. Kita jaga keamanan di tempat lain, rumah kita sendiri nggak aman. Itu menyedihkan. Ya, jadi yang kedua harus diberikan kepuasan adalah keluarga. Yang ketiga, ya jangan gengser dulu. Yang ketiga adalah rekan kerja atau siga atau lingkungan, environment kita itu dipuaskan dulu. Ya, environment itu tempat kita bekerja, teman-teman kita bekerja, ya lingkungan di rumah kita. Itu kalau dipuaskan, kita bekerja akan dapat support system yang bagus. Saya dekat sama Bapak ini, ya Pak siapa? Pak Kamalo. Kalau kita punya support system dekat, kerja juga enak kok. Tapi kalau dia sama saya nggak dekat, nggak puas, apalagi kritik, apalagi ada kepahitan, mau ngapa-ngapain nggak enak. Betul ya? Jadi yang ketiga itu puaskan support system kita. Tiga, rekan kerja, lingkungan, baru yang keempat. Setelah saya puas, rumah saya, keluarga saya puas, lingkungan saya puas, saya bisa bekerja dengan baik, di tempat kita bekerja, itu memberikan kepuasan kepada user.
Jadi kepuasan user tadi itu result, hasil dari kita sendiri sudah puas. Itu culture kita, budaya kerja kita yang pertama. Yang kedua, satisfaction yang kedua adalah C, S-I. Apa I? Integrity. Betul. Apa tuh integrity? Integrity itu paling gampang kejujuran. Jadi ya, kadang-kadang saya suka, mohon maaf nih, kalau di sikap ini, kalau saya bilang, siap, betul ya? Kadang-kadang saya tanya siapnya apa nggak tahu. Sekedar siap. Tolong beresin, siap. Habis itu nanya gimana ya cara beresin? Itu nggak siap namanya, itu tidak integrity. Tapi kalau tolong ini siapa? Saya belum ngerti Pak, boleh saya belajar? Tolong diajarin. Itu jelas jadinya, daripada siap terus jalan pergi terus nggak ngerti ngapa-ngapain malah jadi salah. Lebih baik jujur bahwa saya nggak bisa. Tapi kalau saya bisa, saya lakukan. Artinya integrity itu, apa yang kita bicarakan, itu yang kita laksanakan. Apa yang kita laksanakan, itu yang kita omongin. Ya, jadi kalau kita bilang, Bapak bisa ngamanin di tempat ini, siap. Artinya tempat itu harus aman. Tahu nggak yang jadi masalah apa? Ada di beberapa tempat, ya mungkin bukan di Bekasi, SD kita, mengamankan, tapi dia malah dia yang harus diamankan. Itu kan menyedihkan. Contoh di pool, mobil masuk, tape-nya diambil sama dia. Mobil masuk, bannya diganti. Di sini mungkin bisa nih, wah ban mobil saya jelek, udah gundul nih. Di sini masih ada yang bagus, saya tuker bannya. Itu integritinya nggak ada. Karena apa? Dia bilang, saya sanggup mengamankan. Tapi akhirnya orang itu harus saya hidup dan diamankan. Itu menyedihkan. Ya, jadi integriti itu kejujuran itu penting. Kejujuran itu nggak harus merasa lebih superior, harus hebat, enggak. Kalau memang kita lagi capek, lagi lemes, lagi punya masalah, bilang. Daripada udah capek, lemes, ngantuk, disuruh pergi siap-siap aja, di depan apa? Ngapain? Ya, jadi kejujuran itu penting. Oke, S-I-G. G itu apa? Goal oriented. Artinya apa? Apa? Ya, paling gampang ya goal oriented ya, kalau main bola ya golnya di sana ya nyerangnya ke sana, jangan ngegolin diri sendiri gitu kan. Artinya apa? Kita mesti tahu kita mau kemana. Atau gini deh, kalau saya tanya, mimpinya Bapak? Ya, saya bilang, saya ingin menyekolahkan anak saya ke Amerika. Itu goalnya saya buat anak saya. Ya. Sekali lagi ya, kalau goal itu jangan asal ya. Goal itu gini. Jadi kalau misalnya goal menyekolahkan anak ke luar negeri, supaya apa gitu? Nanti supaya dia bisa kerja dengan baik dan lain sebagainya, supaya kaya lah gitu ya. Tapi goalnya bukan kayanya. Goalnya itu bagaimana supaya pada saat dia jalankan ini anak kita bisa kaya. Nah, jadi misalnya saya punya goal, anak saya mau sekolahkan ke luar negeri, tapi gaji saya ini ke Amerika itu luar biasa mahal. Tapi gaji saya tuh nggak sampai segitu. Nah, kalau kita punya goal oriented, apapun aktiviti kita dari sekarang itu harus mengarah ke sana. Contohnya, kalau mau anak sekolah di luar negeri di Amerika harus bisa bahasa Inggris. Tapi kalau les bahasa Inggris itu mahal. Ya, yang pertama ya kalau bisa cari tetangga yang bisa bahasa Inggris, suruh main sama dia. Gak pakai duit, main sama dia, belajar bahasa Inggris. Saya pengen anak saya jago main piano, piano aja saya nggak punya. Gitu. Ajak anak itu nonton konser pinggir jalan, sehingga seninya kebangun, gitu ya, keinginannya kebangun. Baru abis itu ajak ke tempat ke toko dan sebagainya, membuat orang eagerness kemauannya ada. Nah itu harus dipupuk dari awal, nggak bisa nanti ujuk-ujuk, nggak bisa. Ya, jadi goal oriented itu nggak simple,
jauh, tapi yang harus kita siapkan dari sekarang. Itu goal. Ya. Jadi yang tadi saya bilang, sikap mau jadi yang terbaik, oke, bagus. Tapi apa yang harus saya beresin? Value kita mesti diberesin. Kalau value kita beres, resultnya, hasilnya pasti sikap terbaik. Saya yakin. Ya, jadi itu goal oriented. Yang keempat, SIGA. Apa tuh? Accountability. Accountability itu kemampuan. Nah, saya tadi mau bilang, salah satu yang kita harapkan adalah kalau hemat nggak bisa, hebat. Ya, kalau hebat itu artinya kita harus lebih dari orang lain. Kalau saya bisa lari 100 meter dalam waktu, let's say 1 menit, misalnya aja ya. Orang lain bisa lari 100 meter dengan 1 menit, saya hebat nggak? Enggak. Kompetisi. Kalau kita mau dibilang hebat, kita harus lebih dari orang lain. Nah, SG, ya, SG, itu udah belajar GP ya. Semua udah GP dong pasti ya, karena udah punya ijazah dan punya BKT. UKA, uji keterampilan, ya, yang namanya tongkat, baris berbaris, segala macam, hebat kalian. Tapi kira-kira SG BUJP lain sama nggak? GP juga nggak? GP juga. BerKTA juga? BerKTA. Bisa baris berbaris nggak? Bisa. Terus hebatnya apa? Kalau sama aja hebatnya apa SG-nya sih? Saya mulai tahun depan itu UKA itu sudah otomatis, tidak ada yang namanya uji kompetensi itu yang periodik itu udah nggak ada. Karena apa? Saya bilang kalau supir saya tes buat nyupir itu nggak ada hebatnya. Supir ya harus bisa nyupir. Terus saya mesti tes bisa nyupir apa enggak? Supir itu ya harus punya SIM dan bisa nyupir, udah titik gitu. Sama SG itu harus punya KTA dan harus punya UKA. Terus apa saya harus tes? Enggak, saya nggak harus tes. Tapi saya hanya memastikan bahwa orang itu memang layak. Kalau tidak layak, mohon maaf, jangan jadi security. Ya, jadi nanti semua SG akan punya rapor. Kalau rapornya nggak bagus, ya mohon maaf. Kenapa? Karena kita tadi sepakat ya, kita harus hebat. Tapi kalau cuma hebatnya itu kita nggak hebat karena BUJP lain, SG lain juga sama. Artinya apa? Kita mesti naik kelas. Accountability itu kita harus naik kelas. Ya. Kita ada klien di kedutaan Filipina. Tuntutannya apa? Harus bisa bahasa Inggris, Pak. Ya. Mungkin BUJP lain, SG lain nggak bisa. Kita bisa, sehingga kita bisa. Kita hari ini, ya, Astra Group itu ada yang namanya mining, ya. Sekarang lagi bagus tuh, martabe, tambak emas, batu bara lagi bagus. Ada nggak SG Sigap yang di sana? Nggak ada. Kenapa? Karena kita kelasnya belum sampai sana. Nah, kedepannya kita mesti naik kelas. Kita harus bisa menjadi SG di mining, harus bisa menjadi SG di pelabuhan, menjadi SG di airport, menjadi SG di objek dan lain sebagainya. Tapi untuk itu harus naik kelas. Ya, mungkin ada teman-teman di sini yang udah pernah nyobain di Menara Astra. Tuntutannya tinggi banget. Harus ngerti tugas, harus ngerti kebakaran. Kalau di kita kan kebakaran landed ya. Kalau kebakaran high rise, gedung tinggi itu lain lagi gitu. Ya, metal detector dan lain sebagainya. Itu beda. Nah, karena beda kita mesti naik kelas. Kita mesti belajar nanti. Nah, setelah kita belajar itu kita dicari orang, gitu. Bukan kita yang jualan, kita yang dicari karena nggak banyak BUJP yang bisa itu. Nah, salah satunya kita belum bisa. Mudah-mudahan dengan kita naik kelas, dengan accountability kita, kemampuan kita bertambah, kita menjadi BUJP yang memang dicari orang.
Ya, jadi tingkatkan terus kemampuan kita. Kalau enggak, hebatnya nggak jadi. Kalau udah nggak hemat, nggak hebat, nggak bisa cepat pasti. Gitu. Mau cepat itu pasti butuh source ya, butuh aset, butuh mobil, butuh teknologi, butuh sistem dan lain sebagainya. Kalau nggak hemat, nggak cepat, kita kalah. Nah sekarang kalau tiga-tiganya kalah, ya susah, kita nggak akan bisa menjadi besar dan terbaik. Lama-lama ya habis. Oke. Satu lagi yang terakhir dari core value kita, budaya kita yang terakhir SIGAP. Apa tuh? Oke. Profesional. Apa sih profesional? Apa profesional? Apa yang membuat kita itu profesional? Kenapa kita ini bukan amatir? Apa yang membedakan kita ini profesional dan amatir? Itu apa bedanya? Kenapa security disebut profesional, tapi office boy nggak disebut profesional? Tukang parkir nggak disebut profesional. Kenapa SG disebut profesional? Ya, terlatih, harus punya pengakuan ya, ijazah dan sebagainya. Tapi intinya paling gampang ini, kalau ijazah itu kan surat ya, yang paling gampang adalah profesional gitu. Saya bisa nyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Ya, nah, saya bisa nyanyi, tapi saya bukan penyanyi. Kalau penyanyi itu profesinya penyanyi, saya bukan, saya cuma bisa nyanyi. Saya bisa main voli, gitu, cuma bisa doang. Ya, tapi mungkin Pak R ini keyboard, ya. Kalau ada yang mau main voli, dipanggil, dibayar pada saat pertandingan, dia amatir. Tapi kalau profesional, itu seperti kalau ada Rai gitu ya, atau atlet-atlet kita itu dia nggak punya pekerjaan lain, Pak, selain ya main voli. Kalau kita tahu si Tiger Woods gitu ya, kerjaan dia ya main golf, nggak ada pekerjaan yang lain. Dan latihannya dari pagi sampai sore ya golf. Dia pukul 1000 bola harus masuk, kalau nggak masuk dia ulang dari nol, dari satu lagi. Udah 990, gagal, mulai lagi. Karena memang tugas dia, kerjaan dia, profesi dia pemain golf. Hidup dia dari sana. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau kita sebagai profesional, profesi kita sebagai security guard, itu seperti apa? Security guard itu profesinya tidak berdasarkan baju, Pak. Jangan pada saat saya pakai baju, profesi saya sebagai SG. Pada saat saya cuma pakai celana pendek, pakai kaos di rumah, saya juga tidak sebagai SG. No. Profesional itu 24 jam, 7 hari, 365 hari, dia sebagai security. Contoh, ya, saya punya satu SG di Palembang, ditempatkan di DSSP, ya, satu pabrik lah ya. Dia udah turun jaga, udah dia santai-santai di teras rumah, dia lihat mobil perusahaan lewat. Oh, yang pakai kenal nih orang perusahaan itu. Tapi kenapa mobil itu kok berat banget ke sana? Dia nggak tugas loh, lagi tidak bertugas. Dia ikutin. Ada apa nih? Dia ikutin. Rupanya betul orang itu bawa barang untuk jual. Dia tidak bertugas, tapi dia tangkap dan dia bawa ke atasan. Kenapa? Karena dia merasa saya ini profesional sebagai SG. Nah, saya pengen kita menjiwai pekerjaan kita apa. Tadi saya bilang ya, kepuasan ya, satisfaction. Kalau Bapak di lingkungannya, oh ini ada SG nih di tempat kita, tapi banyak maling di sana, kira-kira malu nggak kita sebagai? Sama seperti kita dokter, di sebelah ada orang sakit, tapi kita cuma ngeliatin doang. Enggak, di lingkungan itu kalau ada dokter, ada orang sakit, pasti dia akan bertindak. Walaupun si dokter itu nggak di rumah sakit, tapi dimanapun dia sebagai dokter, dia akan lakukan pekerjaan dia sebagai seorang dokter. Saya harapkan kita juga sama. Kita sebagai seorang security, dimanapun ya kita lakukan sebagai seorang security. Kita muliakan profesi kita sebagai seorang security. Jangan bikin malu sebagai seorang security. Ya, mohon maaf nih, saya sebentar akan memberikan penghargaan. Itu yang bagus-bagus.
Tapi yang nggak bagus-bagus banyak Pak, banyak. Dan security sigap suruh jaga kasir, apa, berangkasnya malah di gondol sendiri. Suruh jaga lingkungan, dia undang teman-temannya untuk pakai narkoba. Itu mempermalukan, bukan mempermalukan diri loh, itu mempermalukan korps, mempermalukan profesi kita. Saya memberikan kepercayaan pada orang ini untuk jaga rumah saya, kok malah dia yang ngambil barang-barang saya. Nah, yang menyedihkan lagi apa coba? Pada saat saya amankan orang itu, yang datang istri sama anak, Pak, tolong, boleh nggak jangan diproses, boleh nggak jangan dipenjara. Saya jadi mikir, bertanggung jawab terhadap istrinya itu saya atau dia ya? Harusnya dia dong. Jangan bikin malu keluarga gitu, jangan bikin susah keluarga. Pas udah kejadian ditangkap, saya yang harus tanggung jawab sama keluarga. Enggak. Jadi yang harus bertanggung tadi ya, Bapak, Ibu terhadap keluarga. Jangan bikin malu, jangan bikin susah. Jadi kalau mau melakukan apa-apa, pikirin kepuasan anak istri, kepuasan orang tua kita. Pikirin itu. Jangan gegabah misalnya. Kayaknya nggak apa-apa, orang di penjara udah memang konsekuensi kok. Dia jahat, dia nakal, dia apa, konsekuensi penjara. Titik. Tapi bagaimana dengan yang harus menerima konsekuensi tadi? Tuanya, anaknya, istrinya, akhirnya rumahnya dijual, asetnya dijual, yang tadinya mau sekolahin anak sekarang boro-boro punya uang buat sekolahin anak, mau nggak mau pinjam dari pinjol, akhirnya kabur dan lain sebagainya. Itu dari masalah kecil, masalah apa? Masalah integrity, masalah profesional. Itu rusak semua. Bapak-bapak nggak akan pengen seperti itu, nggak ada rencana, nggak ada mimpi seperti itu. Tapi ya balik ke pribadi masing-masing, marwahnya. Ya, jadi kalau 5 hal tadi SIGAP kita jalankan dengan baik, hasilnya sigap akan menjadi yang terbaik. Kalau sigap menjadi yang terbaik, sigap bisa memberikan hak-haknya lebih baik lagi kepada bapak-bapak ibu sekalian. Kita akan sejahtera. Jadi kuncinya bukan di siapa-siapa, kuncinya ada di diri kita sendiri. Jangan nuntut, kita dulu beresin. Hasilnya nanti kita akan nikmatin. Dan hasilnya bukan kita, hasilnya buat anak cucu kita nanti. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih. Selamat siang. Baiklah, terima kasih. Itulah sambutan dari Direktur Operasional PT Sigap. Kesimpulan dari arahan dari Bapak Direktur Operasional yang dapat kita petik yaitu 1. Cita-cita Sigap menyisihkan uang untuk mengubur para panutan Sigap. Semoga kedepannya menjadi terwujud. 2. Target Sigap kedepannya itu mengikuti aturan pemerintah atau compliance regulation. 3. Tim Sigap harus hebat dan cepat dengan melaksanakan budaya Sigap, yaitu 5. 1. Certification atau kepuasan. 2. Integrity atau kejujuran. 3. Good oriented, tercapainya tujuan. 4. Accountability atau kemampuan. 5. Profesional, ahli dalam bidangnya. Dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Saya memberikan kesempatan untuk 3 orang penanya. Kepada hadirin yang ingin bertanya, harap menyebutkan nama dan lokasi bertanya. Yang menanya enggak? Bertanya, silakan gunakan tangan.
Selamat pagi. Mohon izin bertanya. Nama Muhammad Ali, tempat tugas PT Astra Bejo Steel Indonesia. Mohon izin, tadi pas kita yel ada kata-kata terakhir, uprise your bar. Mohon izin dijelaskan. Terima kasih. Ya. Raise up your bar, ya. Ya, raise up ya. Raise itu selalu naik biasanya, ya. Jadi nggak usah pakai up gitu, karena raise itu pasti naik. Raise your bar itu sebetulnya tema kita tahun 2021 temanya nambah, raise your bar, terus go up, never stop. Artinya apa? Gini, kalau kita lihat lompat galah ya, lompat apa tuh? Lompat bukan galah, apa? Bar itu lompat tinggi ya. Mungkin kalau di tahun 60-an ya, itu loncat 2,5 meter itu udah hebat. Tapi sekarang 2,5 meter itu udah umum. Jadi barnya itu harus dinaikin lagi, barnya dinaikin lagi, sampai kita bisa melewatin sampai lebih tinggi. Kalau barnya di sini terus kita loncat udah jadi gampang, itu kita harus naikin lagi target kita. Ya, karena apa? Yang tadi saya bilang, saya yakin ya, BUJP lain sudah melakukan hal yang sama seperti saya lakukan. Ayo kita mesti yang terbaik, kita mesti lakukan, pasti sama. Nggak mungkin kita santai aja gitu ya, udah ya kalau tutup deh, enggak. Semua perusahaan pasti ratio, naikin target. Ya. Ada dua nih naikin target. Kalau target tercapai, itu sebetulnya ada dua, Pak. Targetnya kerendahan, atau memang kitanya hebat. Jangan-jangan targetnya kerendahan. Target itu harus tinggi, Pak. Kalau bisa target itu nggak tercapai, saya lebih suka. Kenapa? Artinya kita sudah lakukan yang terbaik, tapi target kita ketinggian. Pasti lebih tinggi dari yang biasa-biasa. Yang kita takutin adalah targetnya tercapai, padahal kemampuan kita jauh lebih dari itu. Nah, jadi saya selalu minta sama teman-teman, ya tadi Bapak Muhammad Ali, gampang sekali namanya, Muhammad Ali ya, naikin terus. Jadi kalau sekarang misalnya kita bisa lari 1 kilo, 3 kilo, gitu, bulan depan saya bisa lari 5 kilo, bulan depannya lagi saya harus lari 7 kilo, bulan depannya lagi harus 10 kilo, terus naikin terus, kemampuan tambah terus, ya. Dan terus itu di tema yang kemarin itu go up, never stop. Jadi jangan pernah berhenti. Karena apa? Sekarang semuanya juga nggak pernah berhenti. Ya, dulu mungkin dapat gaji 10 juta happy, sekarang 10 juta mungkin nggak kurang happy. Ya naikin lagi, berusaha lagi. Gimana caranya supaya bisa go up. Saya punya cita-cita. Pertama saya masuk ke SIGA. Cita-cita saya adalah SG 123. Saya minta sama teman-teman, ayo pikirin SG 123. SG 123 itu artinya satu SG itu harus dibayar 2 kali UMP minimum. Baru kita bisa sejahtera. Tapi untuk bisa dibayar 2 kali UMP, kemampuan kita itu harus seperti 3 SG biasa. Nah, sehingga ya yang tadi hemat kita nggak dapat, kita akan lama-lama dapat, Pak. Karena apa dapat? Karena user cuma bayar, kalau sekarang gaji 5 juta, user bayar 10 juta. Tapi kemampuan yang dihasilkan itu seperti dia bayar 15. Artinya dia akan cost down, dia akan hemat. Tapi orang kita kemampuannya itu seperti 3 orang SD. Nah itu yang tadi accountability harus terus diajari, harus terus dinaikin. Ya jadi sekali lagi Pak Muhammad, don't stop. Targetnya mesti naik dan kita harus terus kejar kemampuan kita untuk melewati target itu. Ya, raise your bar, naikin barnya, go up,
never stop, jangan pernah berhenti. Itu Pak ya, thank you. Yang mau bertanya? Triyono cuma nanya Triyono. Silakan Bapak kalau ada yang mau bertanya. Triyono mau nanya Triyono. Jangan takut. Silakan. Boleh. Ya, selamat pagi. Mohon izin perkenalkan untuk nama Triyono, penempatan set traktor Nusantara BC. Mohon izin bertanya bahwa ini menyangkut kesan saja. Selama menangani sigap maupun dulu di BSU mungkin agak berbeda, karena ini dulu benda mati, sekarang benda hidup. Mohon izin itu kesan-kesan saja. Terima kasih. Ini nggak bisa dilempar karena pertanyaannya ke saya gitu ya. Ya betul, saat ini sebelum saya di Sigap 2 tahun lalu, saya di DSO, ya, Daya Social Supervision, juga akhirnya saya di Acara Jaksu Motor. Mungkin ada beberapa teman ya, kenal ya, mukanya nggak asing soalnya. Iya, betul yang tadi Bapak bilang, kalau dulu saya benda mati, ya, mobil itu kalau mau dijual dibenerin dulu, ya, kalau kurang dikit-dikit disempurnakan, ya. Setelah sempurna baru kita cuci, siapkan, dan kita serahkan ke customer. Itu jual barang. Nah, yang kita jual sekarang jasa, gitu ya. Jasa itu langsung dinikmatin pada saat jasa itu diproduksi. Ya, kalau mobil tadi diproduksi dulu, baru dinikmatin. Kalau jasa itu langsung dinikmatin. Produksinya dinikmatin, ya itu tadi jaga, gitu ya, atau ya kunjungan, yang melakukan patroli itu langsung dinikmatin. Jadi harusnya kalian nggak boleh salah. Kalau mobil tadi ya kurang dikit saya benerin di pabrik, dibenerin lagi baru dikasih ke customer. Kesalahannya ini. Tapi kalau ini betul-betul kalian nggak boleh salah, karena itu dinikmatin sama user. Jadi kesannya gampang mana? Gampang di sana Pak. Gampang di sana. Ya, people itu susah Pak. Ya, hari ini sedikit gigi, besok kepala pusing, besokannya istri marah-marah. Kalau mobil nggak ada kayak gitu. Ya tinggal servis rutin selesai. Kalau Bapak Ibu nggak bisa hanya dengan gaji rutin aja nggak bisa. Tuntutannya beda-beda, lingkungan yang dihadapi beda-beda. Susah. Tapi ini challenge. Ya. Nah, enaknya kita bisa ngobrol ya, untuk do something better. Kita bisa ngobrol untuk lakukan yang terbaik terus. Kalau sama mobil saya nggak bisa ngobrol. Saya nggak perlu datang ke sini gitu ya. Ke pabrik ya udah dilihat kayak gitu doang. Tapi kalau ini ayo kita bisa diskusi, ayo kita sama-sama punya masalah apa dan sebagainya. Ya, istilahnya kalau mobil dijual ya Daihatsu nggak akan berubah jadi BMW. Tapi kalau kita, yang tadi saya minta, sigap hari ini 1 tahun ke depan harus beda. Bukan sigap yang seperti ini lagi, sigap yang seperti apa. Dan itu bukan produknya, tapi kitanya. Ya, dan kita itu diwujudkan dari services kita. Ya, service kita tadi ya hebat, hemat, cepat. Mungkin itu Pak. Thank you Pak. Ya, Pak. Baiklah, terima kasih. Bagi hadirin yang masih ingin bertanya, silakan. Ayo nanya, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Sampurasun. Yang terhormat pimpinan Bapak Herjanto Jaya dan sudah hadir di area Bekasi. Mungkin sebelumnya saya ingin bertanya, tadi Komandan membahas mengenai yang pertama cepat,
Yang kedua hebat. Yang pertama apa tuh? Hebat. Hebat. Yang kedua hebat. Yang ketiga cepat. Nah tentunya kita di sikap ini harus menguasai yang kedua dan yang ketiga. Terus tadi Bapak bicara mengenai kenapa sikap belum ada di bagian Pertamina, belum ada di bagian pertambangan, dan belum ada di bagian migas. Nah, saya sebagai SD ingin memberikan apa ya, pemasukan bahwasanya bila mana jika memang kita sebagai SD, apakah untuk naik grade pembelajaran atau edukasi atau sekolah, apakah dibayarkan oleh manajemen sikap? Mungkin seperti itu, baik dari universitas maupun pelatihan-pelatihan, agar senantiasa SD kita ini bisa naik grade dan bisa masuk ke perusahaan yang tinggi. Mungkin seperti itu. Demikian. Pokoknya kami melakukan Assalamualaikum. Balik lagi ya, prinsip dasarnya adalah hebat, cepat, hemat. Kalau saya bayarin, ya saya nggak hemat. Tapi asalkan menghasilkan hebat dan cepat, nggak rugi. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat saya mau memberikan beasiswa, source-nya seperti apa? Apakah source-nya itu mumpuni nggak? Satu, ya. Kedua, pada saat ini kan telur sama ayam, saya bikin dulu pasukannya baru ikut perang, atau ada perang baru saya bikin pasukan? Harusnya orangnya baru kita perang. Tapi untuk membuat pasukan itu mahal. Ya. Contoh gini deh, kalau kita ke luar negeri ya, itu mobil jenisnya banyak banget. Ya, banyak, misalnya Toyota. Di kita mungkin hanya ada Toyota Tuner lah ya gitu ya. Kalau ke luar negeri Fortunernya versi Jeepnya itu bukan hanya Fortuner, banyak hal. Pengen nggak kita bisa jualan itu? Pengen. Tapi masalahnya pada saat kita jualan itu, kalau perusahaan yang baik ya, itu harus nyiapin sumber dayanya. Bisa diservis nggak? Harus nyiapin spare part-nya, ya harus nyiapin gini. Pada saat barang itu sudah tidak diproduksi, ATPM harus menyediakan 8 tahun spare part. Nggak bisa hari ini nggak diproduksi, udah kita nggak usah nyiapin spare part lagi deh, gitu kan? Nggak bisa. Punya kewajiban menyediakan 8 tahun. Bengkel harus bisa 8 tahun. Kemampuan teknisi harus bisa 8 tahun. Itu kewajiban kita. Jadi sama Pak. Untuk masuk ke migas tadi ya, siapa sih nggak pengen Pak? Tapi kita mesti lihat balik kemampuan kita. Mumpuni nggak gitu ya? Bukan hanya surat-surat izin aja, bukan hanya papernya aja, tapi juga skill itu harus ada. Ya, di kantor pusatnya harus ada orang K3, ya, orang apa, orang banyak sekali gitu. Yang belum tentu kita mampu. Tapi bukannya artinya terus kita nggak mau ke sana. Kalau pertanyaan Bapak di sekolah itu ada yang kita sekolahin Pak untuk nyiapin ke sana. Tapi mungkin yang harus kita siapin bukan pasukannya dulu, tapi strategisnya dulu yang kita siapin. Itu ada, kita lagi siapkan ke sana. Jadi orang K3 kita trainingkan, orang buat sertifikasi ini kita ambil ya, mereka harus bersertifikat, itu ya baik kita di sekolah ini ya, gitu ya. Karena itu sudah di advance kita bilang. Kalau basic itu tanggung jawab Bapak, tapi kalau advance itu tanggung jawab kita. Ya, jadi tinggal nanti misalnya tadi ya di kedutaan Filipina harus bisa bahasa Inggris, ya mungkin kita nggak sekolah KJF, ya tapi kita bikin kelas sendiri untuk bahasa Inggris. Komputer kita bikin kelas sendiri. Kalau yang khusus memang harus ke lembaga pelatihan, ya kita kirim. Ya, nah. Kita siapkan aja, ya teman-teman tugasnya siapkan kemampuan, bukan kemampuan untuk sekolahnya aja ya, tapi kemampuan mau nggak belajar. Kemampuan belajar itu penting loh, jangan cuma dikasih beasiswa habis itu santai-santai, ya hasilnya nggak terlalu bagus, nggak bisa.
Nah, untuk bisa menyekolahkan, kita juga akan screening. Orang ini mungkin nggak untuk ditempatkan di sana. Ya, jadi Pak siapa tadi? Pak? Nanda. Oke, mau ditaruh di sana. Saya kirim kamu sekolah ke Inggris. Misalnya ya, harus ambil sertifikasi di Inggris. Ya, tak dulu. Bisa nggak bahasa Inggrisnya, gitu kan? Bisa nggak ininya? Baru saya kirim, gitu. Kalau dikirim sampai sana lalu ngapain? Nah, itu kan kita yang mempersiapkan. Ya, jadi dua belah pihak lah. Jadi kalau Bapak bilang dibayarin, saya bayarin, Pak. Tapi ya, kamu juga harus nyiapin diri. Baru nanti kita siapkan. Gitu ya. Tapi sigap mau maju ke sana, Pak. Oke, thank you, Pak. Baiklah, terima kasih untuk Bapak Haryanto, Mulia Hadi Hidayat telah menjawab pertanyaan dari hadirin semua. Acara selanjutnya yaitu pemberian penghargaan kepada anggota tiga donasi. Untuk itu, kami undang ke depan para anggota yang namanya tersebut sebagai penerima penghargaan. Kami ucapkan selamat kepada Bapak Adam dengan nomor rekening 226475 dengan kategori melalui sekolah PT Internasional. Yang kedua, selamat untuk Bapak Jimmy Evan dengan nomor rekening 28590 dengan kategori penangkapan suatu penerobosan area Israel dari kali ini PT Hondalo. Yang ketiga, Bapak Kofi dengan nomor rekening 219374 dengan kategori penangkapan pelaku pencurian di area perusahaan dalam hal ini di PT Mati Prada. Yang keempat, Bapak Solihin dengan nomor rekening 121065 kategori penangkapan seremonial 2022 Banking Service Excellence dari Dr. Mata. Selanjutnya kami mohon berkenan kepada Bapak Haryanto untuk memberikan penghargaan didampingi oleh Bapak Yaya Pengaku Air Aplikasi. Dilanjutkan dengan foto bersama. Ya, saya yakin ini cuma contoh ya, contoh dari apa yang dilakukan secara profesional. Ya, ini contohnya aja. Saya yakin apa yang bapak-bapak ini lakukan juga dilakukan oleh teman-teman. Ya, hanya memang kesempatannya ada di bapak-bapak. Saya sih tidak berharap ini terjadi. Contoh nih, ada yang menggagalkan pencurian, betul ya? Penerobosan. Harap ada penerobosan sebetulnya. Tapi kalau memang ada, ya bapak-bapak ini bisa lakukan pekerjaan. Ya saya harapkan kita tidak ketemu sama yang seperti itu, tapi kalau kita ketemu kita siap untuk melakukan tugas kita dengan benar. Ya, dan mudah-mudahan apa yang bapak-bapak ini lakukan bukan kebetulan, ya bukan kebetulan, tapi memang usaha yang dilakukan. Oke, terima kasih.
Terima kasih. Dipersilakan untuk duduk yang tersedia. Kemudian untuk semua hadirin dipersilakan untuk kembali berdiri. Siapa? Mungkin saya. Bapak, ini adalah kejutan buat Selamat ulang tahun. Ayah Sultan Rizal. Dan kebetulan Hari ini hari ulang tahunku bersama 1 tahun usiamu, bahagialah kamu yang kembali, bukan jam terkecil, bukan setikat bunga atau puisi, juga kalung hati. Maaf, bukan yang pelit atau gak mau, yang ingin aku beri padamu doa tulus hati. Semoga Tuhan melindungi kamu. Mudah-mudahan sehat selamanya. Happy birthday. Semoga Tuhan serta tercapai semua angan cita-citamu. Terima kasih Pak Arif. Mungkin sedikit suatu harapan. Kebetulan di tanggal 12 November itu sebagai hari ayah sendiri. Jadi kita berharap menjadi seorang figur ayah untuk membantu kami di dalam perusahaan. Dan mudah-mudahan di hari ulang tahun Bapak di tanggal 7 bulan November tahun 1963, mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan secara baik, sukses, keluarga sakinah mawaddah warahmah, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih. Dan selanjutnya saya ingin menjawab Bapak, karena saya kebenaran. Yang mau motor silakan gitu. Orang tua dikasih gulanya, bukan kuenya. Oh iya. Syarat Pak. Aduh.
Iya kan? Terima kasih untuk hadirin, silakan kembali. Itu Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya yaitu penutup dan pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Suyata. Waktu dan tempat penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji layak hanya kita persembahkan kepada Allah Rabbul Alamin yang dengan nikmatnya kita masih bisa berkumpul di tempat ini, yang dengan nikmatnya kita masih bisa melaksanakan segala acara kita hingga di ujungnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi yang mulia Muhammad SAW, sahabat beliau, keluarga beliau, dan istri-istri beliau, dan juga kepada para pengikutnya sampai hari akhir kelak, dan semoga diantaranya adalah kita. Alhamdulillah segala rangkaian acara sudah kita laksanakan dan sudah pada akhir acara. Maka untuk kembali mengimplementasikan rasa syukur kita kepada Allah, marilah acara ini kita tutup dengan doa. Kita mengadakan tangan kita menundukkan kepala kita. Semoga apa-apa yang sudah disampaikan para pimpinan kita bisa kita laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan penuh keikhlasan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, Sang Pemberi Hidayah, berilah hidayah-Mu kepada kami, kepada kedua orang tua kami, kepada anak istri kami, kepada para pemimpin kami, dan kepada seluruh kaum muslimin saudara-saudara kami. Ya Allah, Sang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua orang tua kami yang masih bersama-sama kami ataupun yang sudah meninggalkan kami, dosa-dosa anak istri kami, dosa pemimpin kami, dan dosa seluruh kaum muslimin saudara-saudara kami. Ya Allah, ya Tuhan kami berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalin tali silaturahmi dengan pemimpin kami. Kami berkumpul di tempat ini dalam rangka menjalin rasa kebersamaan dan kekeluargaan di antara kami. Maka limpahkanlah kepada kami rasa saling mengasihi, rasa saling menyayangi, saling bantu dan saling dukung, dan saling mendoakan demi terciptanya tujuan perusahaan kami. Ya Allah, Sang Pemberi rezeki, mudahkanlah kami dalam menjemput rezeki-Mu, berkailah rezeki kami, yang dengan itu bisa mengantarkan kami kepada ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami dalam mengemban tugas kami, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami, pemimpin bangsa dan negara kami, bimbinglah pemimpin perusahaan kami agar bisa memimpin dan mengarahkan kami dalam tugas-tugas kami, dan juga merahkan kami menjadi hamba yang selalu bersyukur kepada-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkanlah segala urusan dunia kami, perbaikilah agama kami, dan mudahkanlah segala urusan akhirat kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik.
رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Acara selanjutnya yaitu laporan penutupan acara. Menerima pengarahan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan giat lain. Berhen. Gerak. 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 Dan yang terakhir, sesi foto bersama.